Jadi diibaratkan seperti telur di ujung tanduk, sangat darurat. Nah, tidak ada lagi di hati ini selain hanya tinggal Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillah. Nomor 140. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 140. Ma talaba laka syai'un mithlul idtirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlul dhillati wal iftiqari. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu seperti keadaan terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian karunia Allah seperti merasa rendah diri dan sangat fakir miskin. Ma talaba laka syai'un mithlul idtirar. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya hajat permintaan kecuali dalam posisi yang sangat darurat terpaksa, dan tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tibanya pemberian Allah kecuali seperti merasa hina, rendah, dan sangat fakir. Jadi ada tiga nih keadaan. Di surat An-Naml, amma yajibul mudtar. Mudtar ini artinya sangat terpaksa, idza da'a, ketika berdoa kepadanya, idza da'ahu. Siapakah yang dapat memperkenankan doa orang yang benar-benar terpaksa bila berdoa meminta kepadanya? Jadi diibaratkan seperti telur di ujung tanduk, sangat darurat. Nah, tidak ada lagi di hati ini selain hanya tinggal Allah. Jadi kalau meja ini sudah dihilangkan semuanya, dinafikan, dan yang ada hanyalah sesuatu di hati ini, Allah. Jadi ketika hati ini masih berharap ditolong si fulan, berharap diberi oleh si fulan, masih ada nih di hati ini selain Allah yang bisa dijadikan sandaran dan benar jadi sandaran. Ada juga orang yang tahu ini bisa membantu, tapi hati tidak bersandar. Hati yakin bahwa yang menggerakkan siapapun adalah Allah. Seperti orang mau nolong kita kalau digerakkan oleh Allah. Orang akan membayar sesuatu ke kita kalau digerakkan oleh Allah. Nah, sepanjang hati ini masih menganggap ada yang bisa bergerak menolong kita tanpa digerakkan oleh Allah, ini masalah. Ini akan menghambat. Harusnya tidak ada yang bisa bergerak menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Karena setiap makhluk itu ciptaan Allah, milik Allah. Misal dalam rumah tangga begini, ingin disayang oleh suami, itu pastinya hati. Karena suami akan mudah kalau Allah membuat suami sayang. Nah, biasanya tidak ada Allahnya yang menggerakkan, adalah dia berusaha supaya disayang suami. Harusnya dia berusaha supaya disayang Allah. Salah satu hadiahnya Allah menggerakkan suami, anak menyayangi dia. Kita sering berusaha keras agar orang menyukai kita, orang menolong kita, orang berbuat baik ke kita. Nah, ini dalam ilmu tauhid ini kurang bersih. Harusnya kita berusaha agar kita disukai Allah,
Nanti salah satu hadiahnya orang dibuat suka kepada kita. Ini beda hadirin. Bisnis misalkan ya, kita berbuat baik supaya orang beli. Kita berbuat baik supaya Allah suka ke kita dan Allah menggerakkan orang beli ke kita. Pasti beda. Kalau kita berbuat baik supaya orang beli, itu baiknya tidak asli. Giliran tidak ada takdir dia beli, kecewa. Dan berbuat baiknya juga cenderung kemasan, dibaik-baikin, tidak baik asli, karena goalnya adalah bukan kita jadi orang baik, goalnya adalah dia beli. Jelas tidak hadirin? Ini saya khawatir saya tidak bisa menjelaskan dengan baik nih. Nih saya sekarang takdirnya jadi penceramah di sini. Ini ceramah ini baru bisa masuk ke hati dan pikiran saudara kalau Allah yang memasukkan. Maka saya harus berusaha bicara supaya Allah suka. Niat saya harus benar, yang saya sampaikan juga benar. Tidak boleh ada keinginan dikagumi. Oh ini ilmu ma'rifat, oh ini ilmu penting, apalagi ingin menunjukkan bahwa saya sudah begitu. Berarti perkataan ini semuanya palsu ya. Dia berbicara tapi bukan untuk bikin orang jadi baik, tapi untuk memamerkan saya paham ilmu ini, saya sudah menguasai ilmu ini. Dia tidak ada niat baik dan itu mentah. Makanya tidak perlu kita di dalam berceramah itu merekayasa banyak hal supaya orang lain kagum, orang lain suka, orang lain terpesona. Mau apa? Tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya kita dikagumi orang. Keperluan kita tuh cuma satu, Allah ridho kepada yang kita sampaikan. Benar? Nah sesudah itu Allah masukkan ke hati siapapun, ya terserah Allah saja. Contoh lain begini, kita melakukan kesalahan, lalu akibat kesalahan itu orang jadi tidak begitu percaya kepada kita. Ada orang yang berusaha keras agar orang jadi percaya, tapi ada yang berusaha keras supaya Allah mengampuni dirinya dan memperbaiki dirinya. Kalau orang berusaha supaya orang lain percaya, giliran orang belum percaya kecewa. Saya sudah berusaha memperbaiki diri, tapi tetap saya tidak dipercaya. Harus bagaimana lagi? Tapi bagi orang yang meyakini Allah, orang belum percaya berarti Allah belum menghendaki orang lain percaya, karena tobat saya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hati saya harus lebih maksimal lagi keikhlasannya dalam tobat. Jangan sampai tobat supaya orang suka, harusnya tobat supaya Allah mengampuni kita. Bisa dipahami tidak hadirin perbedaannya? Ini hampir sama perilakunya, tapi beda rasanya dan beda konsistensinya, istiqomahnya beda. Kalau orang berbuat karena makhluk pasti di sini tidak nyaman. Tapi kalau orang berbuat karena Allah, dan Allah pasti tahu, dan Allah yang menurunkan kenyamanan di hati kita. Dan bisa tahan tuh. Kalau orang berbuat karena makhluk tidak akan istiqomah. Kalau orang berbuat karena Allah, dia akan kuat. Karena seperti menghafal Quran. Kalau menghafal supaya diketahui orang lain, banyak mengeluh. Kalau belum hafal-hafal. Tapi kalau menghafal Quran, ingin diterima oleh Allah setiap bacaannya, oh dia akan konsisten. Teman sudah 5 juz, yang ini sudah 7 juz, sedang dia baru 2 juz, tidak ada masalah, tidak ada minder, tidak ada tertekan. Kenapa saya belum hafal? Mungkin saya banyak dosa, malah banyak tobat. Jadi tidak ada urusan dengan penilaian orang. Benar kita akan dinilai oleh guru, tetapi intinya adalah setiap bacaan ini untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama, bahwa hati Allah akan lebih cepat menolong kita ketika sudah lepas harapan dari makhluk, harapan dipuji, dihargai, dikagumi, dicintai. Harus, ini memang tidak mudah ya, tapi begitulah mujahadahnya, karena kita kan ada keinginan. Nah, yang kedua adalah pemberian Allah itu akan lebih mudah, seperti dalam surat apa ini, walaqad nasarukumullahu bi Badr, dan sungguh kami telah, Allah membantu kamu, memenangkan kamu di dalam perang Badar, wa antum adillah, sedangkan kamu dalam keadaan merasa tidak berdaya. Nah, jadi sepanjang kita merasa ini kayaknya gampang nih ya, saya udah pernah pengalaman, nah lihat nih ya, ini saya pernah pengalaman hal seperti ini ilmu saya memadai lah yang gini-gini, ini saya terlatih dalam situasi ini. Itu paling bahaya tuh kalau di hadapan Allah, karena kita sudah merasa bisa mengatasi. Tidak ada yang hebat hadirin, siapapun yang hebat loncat selamat karena Allah menyelamatkan. Dia terjun dalam situasi sulit, parasut mengembang dalam keadaan 1000 karena dia jagoan. Tidak, karena Allah saja menolong. Dia berkuda begitu hebat dalam situasi yang sangat berat, dia terlatih. Tidak, Allah saja yang nolong. Kalau Allah mau jatuhkan, seterlatih apapun jatuh. Tidak ada yang hebat dalam genggaman Allah. Tidak ada yang jagoan. Kalau Allah mau selamat, kalau Allah tidak akan selamat. Itu saja. Loh, kalau gitu buat apa kita berlatih? Berlatih itu amal soleh bagi kita. Kalau yang jago-jago nggak hebat, nggak pada mati yang jagoan, ya mati juga. Ada yang otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, muntaber. Gimana menangkis kuman? Serius ya nih. Ada dulu dan 4 dianggap jagoan, sedang memperbaiki mobil, dongkraknya ketimpa, selesai. Latihan siang malam tidak menolong menghadapi takdir Allah. Makanya kita harus bisa, harus terlatih, harus paham, tapi jangan pernah bersandar kepada kemampuan. Harus bersandarnya kepada Allah. Jadi jangan sampai menuhankan kemampuan kita, menuhankan ikhtiar, menuhankan pengalaman, menuhankan keahlian. Ahli ya bagus, tapi tetap saja yang nolong adalah Allah.